Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Midali Atia dengan NIM 24022023. Baiklah, pada video kali ini aku akan membahas part 2 dari menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif yang meliputi proposal dan skripsi. Baiklah, yang pertama ada proposal. Proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dijelaskan secara sistematis, secara terperinci, dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau dana dari pihak tertentu. Proposal sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti akademik, bisnis, dan sosial, untuk menyampaikan ide atau rencana yang ingin direalisasikan. Beberapa ciri utama proposal: yang pertama itu sistematika, ditulis dengan format yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, tujuan, menyampaikan maksud dan tujuan dari ide yang diusulkan. Yang ketiga, analisis, menyertakan kajian atau latar belakang yang menjelaskan pentingnya ide tersebut. Yang keempat, ada anggaran dan jadwal jika diperlukan, berisi rincian biaya dan jadwal pelaksanaan. Proposal bisa bersifat formal atau non-formal tergantung pada konteksnya, seperti dalam pengajuan proyek penelitian, kegiatan sosial, usaha bisnis, atau pengadaan barang. Berikutnya adalah struktur umum penulisan proposal. Yang pertama ada judul proposal. Judul harus mencerminkan isi proposal secara singkat dan jelas. Yang kedua, latar belakang, menjelaskan mengapa proposal ini diajukan. Bagian ini berisi alasan atau permasalahan yang melatar belakangi pentingnya pelaksanaan ide atau kegiatan yang diusulkan. Yang ketiga ada rumusan masalah, yaitu menyampaikan permasalahan spesifik yang akan diatasi atau dijawab melalui proyek atau kegiatan yang diusulkan. Yang keempat yaitu tujuan, menguraikan tujuan dari proposal, yaitu apa yang ingin dicapai dari kegiatan atau proyek yang diusulkan. Yang kelima, manfaat, menjelaskan manfaat atau dampak positif dari kegiatan atau proyek yang akan diajukan, baik bagi pihak pengusul, masyarakat, maupun pihak yang terlibat lainnya. Yang keenam yaitu kerangka teoritis. Bagian ini biasanya ada pada proposal penelitian, berisi teori atau konsep yang mendukung proyek atau penelitian yang akan dilakukan. Yang ketujuh yaitu metode pelaksanaan, menjelaskan langkah-langkah atau tahap yang akan dilakukan untuk merealisasikan ide atau kegiatan yang diusulkan jika proposal penelitian. Ini mencakup metode penelitian yang akan digunakan. Yang kedelapan yaitu jadwal pelaksanaan, rincian waktu pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian. Biasanya disertai tabel atau bagan yang menunjukkan alokasi waktu. Yang kesembilan ada anggaran biaya. Rincian biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan atau proyek disertai dengan perincian dari setiap item pengeluaran. Yang ke-10 penutup. Bagian ini berisi kesimpulan yang menekankan pentingnya persetujuan terhadap proposal yang akan diajukan serta harapan agar pihak penerima proposal mendukung usulan tersebut. Yang ke-11 ada lampiran jika diperlukan. Bisa berisi dokumen pendukung seperti peta, daftar pustaka, atau rincian lain yang mendukung proposal. Struktur ini bisa sedikit berbeda tergantung pada jenis proposal, apakah proposal bisnis, penelitian, atau kegiatan sosial. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di perguruan tinggi. Skripsi merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, dengan topik yang biasanya berkaitan dengan bidang studi yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Beberapa karakteristik skripsi: yang pertama yaitu penelitian ilmiah. Skripsi didasarkan pada metode penelitian ilmiah dengan pendekatan yang sistematis, logis, dan objektif. Yang kedua, berbasis teori. Skripsi harus menggunakan landasan teori yang relevan untuk menganalisis data yang diperoleh. Yang ketiga, ada originalitas. Skripsi harus merupakan karya asli mahasiswa, yang berarti bukan merupakan plagiat atau hasil karya orang lain. Yang keempat, ada pemecahan masalah. Skripsi biasanya berfokus pada penyelesaian masalah tertentu dalam bidang ilmu yang digeluti oleh mahasiswa. Secara umum, skripsi mencakup perumusan masalah, kajian teori, metode penelitian, analisis data, serta kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Lanjut, yang keempat ada struktur penulisan skripsi. Umumnya terdiri dari beberapa bagian terorganisir dengan baik. Berikut adalah struktur umum yang sering digunakan dalam penulisan skripsi. Yang pertama yaitu halaman.
Judul mencantumkan judul skripsi, nama penulis, nomor induk mahasiswa, program studi, fakultas, dan tahun penyusunan. Yang kedua yaitu pernyataan keaslian, menyatakan bahwa skripsi yang ditulis adalah karya asli penulis dan bukan hasil plagiarisme. Yang ketiga, abstrak, ringkasan dari seluruh isi skripsi yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Biasanya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, ada kata pengantar. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi, serta penjelasan singkat tentang latar belakang penulisan. Yang kelima, yaitu daftar isi, menyediakan rincian tentang struktur dan halaman setiap bagian skripsi. Yang keenam, bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, penjelasan tentang pentingnya penelitian yang dilakukan, lalu rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, lalu ada tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai dari penelitian, yang selanjutnya manfaat dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis, lalu sistematika penulisan, gambaran umum tentang struktur skripsi. Yang ketujuh yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori adalah penjelasan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Lalu juga ada penelitian terkait, yaitu ulasan mengenai penelitian sebelumnya yang relevan. Yang kedelapan yaitu bab 3, metode penelitian. Terdiri dari desain penelitian, yaitu jenis penelitian yang dilakukan, kuantitatif atau kualitatif atau kombinasi. Lalu juga ada populasi dan sampel, penjelasan tentang populasi penelitian dan teknik pengambilan sampel. Lalu ada instrumen penelitian, yaitu alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Lalu juga ada prosedur penelitian, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Lalu ada analisis data, metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, yaitu penyajian data yang diperoleh dari penelitian. Pembahasan, analisis, dan interpretasi hasil penelitian dalam konteks teori dan penelitian sebelumnya. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ringkasan hasil penelitian dan jawaban terhadap rumusan masalah. Saran yaitu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau untuk praktik yang relevan. Yang ke-11 yaitu daftar pustaka, rincian semua referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi disusun dengan format yang ditentukan. Yang 12 yaitu lampiran, menyediakan data tambahan yang mendukung penelitian seperti kuesioner, dokumen pendukung, atau informasi lain yang relevan. Struktur ini bisa bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi atau fakultas. Baiklah, yang terakhir yaitu perbedaan proposal dan skripsi. Yang pertama definisinya. Proposal, definisinya itu dokumen yang menguraikan rencana atau ide penelitian yang ingin dilakukan dengan tujuan mendapatkan persetujuan atau dukungan untuk melaksanakan penelitian tersebut. Sedangkan skripsi yaitu karya tulis ilmiah yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Yang kedua yaitu tujuannya. Proposal bertujuan untuk meyakinkan pihak terkait, dosen pembimbing, komite, lembaga tentang pentingnya dan kelayakan penelitian yang diajukan. Sedangkan skripsi bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian secara sistematis yang mencakup analisis dan pembahasan terhadap data yang telah dikumpulkan. Lalu isi. Proposal mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang akan digunakan, dan rencana anggaran jika diperlukan. Sedangkan skripsi mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Yang keempat, yaitu tahapan. Proposal disusun dan diajukan sebelum penelitian dilakukan, merupakan langkah awal dalam proses penelitian. Sedangkan skripsi ditulis setelah penelitian selesai dilakukan, merupakan laporan akhir dari seluruh proses penelitian. Yang kelima yaitu panjang dan detail. Proposal umumnya lebih singkat, berisi rencana penelitian dalam beberapa puluh halaman. Sedangkan skripsi lebih panjang dan mendetail, biasanya terdiri dari 100 halaman atau lebih, tergantung pada kebijakan perguruan tinggi.
Yang keenam yaitu evaluasi. Proposal divalidasi oleh dosen pembimbing atau panel yang memiliki kelayakan dan potensi penelitian. Sedangkan skripsi diperiksa dan dinilai oleh penguji saat sidang skripsi untuk menentukan kelayakan mahasiswa lulus. Yang ketujuh yaitu format. Proposal memiliki format yang fleksibel tergantung pada lembaga, tetapi umumnya mengikuti struktur yang sudah ditentukan. Sedangkan skripsi, dia mengikuti format penulisan yang lebih baku dan resmi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, meskipun proposal dan skripsi saling berhubungan, dalam konteks penelitian, keduanya memiliki tujuan, isi, dan fungsi yang berbeda dalam proses akademik. Jadi teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai menganalisis karya tulis ilmiah yang komprehensif yang meliputi skripsi dan proposal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.